Sobat bijak, dalam berbagai agama atau kepercayaan, wahyu atau ilham telah dianggap sebagai cara sang pencipta atau malaikat atau para leluhur mengungkapkan realitas kehidupan dan eksistensinya kepada manusia. Dan kali ini kita akan bahas secara mendalam tentang apa sejatinya wahyu itu. Apakah memang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja? Atau adakah cara agar kalian juga bisa memperoleh wahyu itu? Sobat bijak, kalau ada yang bilang bahwa wahyu hanya bisa dialami oleh orang-orang tertentu yang terpilih saja, itu sebenarnya cuma metafora yang ditelan mentah-mentah oleh orang-orang yang masih belum cukup berkembang tingkat kesadaran dan kebijaksanaannya. Mereka mungkin mendapat informasi itu dari kitab-kitab atau babad atau orang lain yang menceritakan ulang tentang isi dari literatur-literatur kuno yang cenderung bergaya bahasa metaforis itu, tanpa mengkaji lebih dalam perihal maksud dan tujuan utamanya. Sobat bijak, pahamilah bahwa kitab-kitab yang berisikan petua-petua nan mulia itu dibuat oleh orang-orang yang berkebijaksanaan tinggi, dan mereka sadar bahwa bahasa tercipta melalui logika. Dan begitulah juga orang-orang mencerna suatu bahasa, yaitu dengan logika. Sedangkan bagus tidaknya logika itu bekerja adalah tergantung kuantitas dan kualitas informasi dan data yang orang punya. Maka tentu tidaklah mudah untuk menuangkan kebijaksanaan yang para wikan itu peroleh dari semesta ke dalam bahasa-bahasa yang logis, apalagi kepada orang-orang zaman dulu yang memang lebih akrab dengan cerita-cerita jalanan yang berbau dongeng, mitos, legenda, dan jarang ada yang berpendidikan. Maka para penulis atau penutur kerohanian itu pun menggunakan analogi-analogi dan metafora-metafora yang memang lebih mudah diterima oleh logika orang-orang di zaman itu. Dan ketahuilah, di zaman dulu berkembangnya konsep bahwa wahyu itu hanya bisa diterima oleh orang-orang terpilih hanyalah pada kalangan tertentu saja. Tepatnya kalangan orang-orang yang suka berdalih untuk menyamarkan ketidaktertarikan atau memaklumi kemalasan mereka dalam menekuni laku-laku spiritual. Namun di sisi lain, mereka sebenarnya juga tergiur akan anugerah-anugerah yang berunsur gaib itu. Dan biasanya, ini adalah golongan orang-orang yang amat terikat dengan hasrat-hasrat keduniawiannya. Lalu ada juga kalangan masyarakat yang rendah diri, yang memang sudah merasa tak mampu mengikuti laku-laku spiritual itu. Dan biasanya, ini adalah golongan orang-orang yang sudah melekat pada identitasnya, yang merasa bahwa mereka adalah orang-orang kelas bawah yang tidak bisa berbuat lebih selain menyembah dan pasrah. Karena itulah orang-orang yang bijaksana, yang telah mengalami kesadaran rohani tingkat tinggi seperti para resi dan nabi, yang mengetahui bahwa sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengalami realisasi diri. Mereka pun tetap berusaha menuntun orang-orang di kalangan semacam itu dengan cara-cara yang tentunya disesuaikan dengan ketertarikan dan daya tangkap orang-orang itu. Salah satunya adalah dengan menciptakan agama, yang secara harfiah berasal dari bahasa Sanskerta yaitu agam, yang berarti genggaman atau pegangan, yang merujuk pada suatu ritus sebagai sarana untuk menerapkan bakti yoga, yaitu kemanunggalan melalui jalan bakti, atau yang bisa juga disamaartikan dengan takwa, suatu ajaran yang sebenarnya juga bertujuan untuk merealisasi diri, namun agar lebih mudah diterima oleh kalangan penyembah dan pasrah itu. Dalam bahasa keagamaannya dihiaskan dengan ungkapan mendekatkan diri pada sang ilahi. Dalam ajaran kebaktian, ketakwaan, atau keagamaan semacam ini, umumnya menegaskan bahwa mereka yang bersungguh-sungguh dalam berserah dan mendekatkan diri adalah orang-orang yang akan diterima di sisi Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa. Maka, bukankah itu sama artinya dengan menjadi satu dengan keilahian? Dengan kata lain, itu juga sama artinya dengan manunggal. Dan manunggaling kaululan Gusti bisa diartikan juga menyatu dengan kesejatian, yang sama arti juga dengan mengalami diri yang sejati. Karena dalam diri ini jugalah percikan ilahi itu bersemayam sebagai sumber hidup yang juga disebut sebagai kesadaran murni. Karena itu, jalan bakti, takwa, atau agama sejatinya adalah salah satu jalan spiritual untuk merealisasi diri sejati
dan mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Sayangnya, sulit sekali membuat orang untuk jadi benar-benar bakti. Sama halnya seperti merubah suatu kebiasaan. Bahkan sebaliknya, alih-alih menjadi takwa atau bakti, kebanyakan orang malah menggunakan jalan agama seolah-olah sebagai salah satu cara pamungkas untuk melakukan transaksi. Kebanyakan dari mereka menjalankan ritus-ritus atau ibadah-ibadahnya bukan sebagai bentuk persembahan yang tulus, melainkan supaya mereka merasa layak untuk mengajukan permintaan demi permintaan. Dengan kata lain, mereka melakukan barter dengan Sang Maha Penguasa atau sesembahannya. Dan itu bukanlah bakti. Bakti mestinya bebas dari unsur transaksi. Orang yang bakti adalah yang tulus dan ikhlas berserah diri, sembari tetap menjalankan kewajiban-kewajiban hidupnya secara penuh dedikasi dan mandiri. Itulah bakti yang tak mungkin bisa dijalankan oleh orang-orang yang masih bergelut dalam kecemasan dan kegembiraan. Karena itulah, untuk menginspirasi dan memotivasi orang-orang yang jiwanya masih terikat pada dualisme keduniawian itu, maka digunakanlah kata-kata yang cenderung mengusik jiwa mereka. Misalnya, terhadap orang-orang yang cenderung menurut karena rasa takut, digunakanlah kata hukuman. Bagi yang cenderung semangat untuk beraksi karena suatu obsesi atau ambisi, digunakanlah kata berkah atau anugerah. Dan begitu juga dengan kata terpilih, sebenarnya hanyalah pancingan untuk orang-orang yang cenderung tergerak untuk melakukan sesuatu demi pengakuan atau penghargaan. Karena itulah, esensi dari pengungkapannya pun adalah seolah itu sebuah tantangan yang berhadiahkan berkah atau anugerah yang bisa dijadikan suatu kebanggaan. Tapi, di balik kata terpilih itu, bukankah dijelaskan juga tentang karakteristik unggulan dari orang-orang yang dikategorikan terpilih? Dan siapapun orang yang punya karakteristik demikian, pastilah orang-orang pilihan. Tujuannya adalah menggugah jiwa kompetitif mereka untuk berlomba-lomba menjadi orang yang istimewa dan merasakan kebanggaan tersendiri. Yang meskipun sebenarnya orang-orang bijak itu sadar bahwa niat dan ambisi semacam itu sebenarnya merupakan salah satu hambatan. Tapi setidaknya orang-orang mulai terbuka untuk meningkatkan kualitas diri. Tapi karena mayoritas manusia, baik zaman dulu maupun yang di zaman sekarang, secara umum dan mendasar, wataknya memang tak banyak perbedaan. Dengan kata lain, karena masih terbelenggu oleh hasrat-hasrat duniawi yang meliputi jiwa dan raga, alhasil, tidak semua orang memahami metafora itu sebagai motivasi dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas diri. Mereka malah cenderung mengira bahwa kepribadian atau karakteristik yang dimiliki manusia itu memang sudah menjadi bawaan yang tidak bisa diubah, dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang lahir dengan dibekali watak unggulan itu. Padahal sebenarnya, karena egolah orang-orang tak sadar menghambat dirinya untuk berubah. Karena itu, khususnya bagi mereka yang memang pemalas, justru menggunakan metafora ini sebagai dalih untuk membenarkan atau memaklumi keengganan mereka bersusah payah dalam meningkatkan kualitas diri. Lalu, seperti apakah sejatinya karakteristik unggulan dari orang-orang terpilih itu? Sobat bijak, ketahuilah, orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa, yang pikiran dan perasaannya tidak terpengaruh oleh kesan-kesan yang timbul dari memori atau imajinasinya, yang juga memegang kendali atas pikiran, emosi, ucapan, dan tindakannya, juga memiliki kebijaksanaan yang meliputi pemahaman mendalam tentang kebenaran dan realitas, serta dapat membedakan antara yang kekal dan yang sementara, yang juga adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan kewajiban mereka dengan penuh dedikasi, tanpa tergiur akan suatu penghargaan, pujian, pengakuan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun, yang bertindak bukan karena terikat pada suatu obsesi ataupun ambisi, melainkan hanya menyesuaikan diri terhadap apa yang dibutuhkan dalam mengatasi situasi dan kondisi. Dan di saat yang bersamaan, segala bentuk aksinya itu bagaikan suatu persembahan, baik yang dipikirkan, diucapkan, maupun yang dilakukan. Semua itu bukanlah untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan bersama dan segala yang ada di sekitarnya. Selain itu, mereka juga hidup berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritualitas yang tinggi.
Dan tentunya mereka bukanlah orang-orang yang terikat pada hasrat jiwa dan raga. Yang meskipun bukan berarti mereka tak boleh atau harus menutup diri dari segala yang duniawi. Tapi mereka pun tetap menjaga jarak terhadap hasrat-hasrat itu. Bukan karena rasa jijik atau munafik. Bukan pula karena menghindari dosa. Melainkan kesadaran untuk tidak membuang-buang waktu dan energi mereka hanya demi kesenangan-kesenangan yang fana. Karena mereka tahu ada kesenangan yang tiada tara di balik meningkatnya kesadaran. Maka ke arah itulah energi lebih mereka prioritaskan. Dengan kata lain, karena kesadaran mereka sudah tak lagi disibukkan oleh urusan duniawi yang menguras energi, mereka pun jadi lebih siap akan urusan spiritual yang transendental, yang memang membutuhkan pasokan energi bervibrasi tinggi. Sobat bijak, tidak ada orang yang terlahir dengan semua watak unggulan itu. Mereka yang pada akhirnya memiliki kepribadian semacam itu justru adalah orang-orang yang sedari dini sudah dihantam secara bertubi-tubi oleh berbagai persoalan dan permasalahan yang teramat mengguncang ego dan mengobrak-abrik keangkuhan mereka, hingga mereka memilih untuk berserah dan berendah hati, serta berkemauan untuk membuka diri guna mengalami kesadaran yang lebih tinggi. Maka lambat laun, sedikit demi sedikit, integritasnya pun semakin berkembang dan menguat, hingga jadilah mereka orang-orang yang memiliki watak unggulan, yang secara otomatis mereka pun jadi lebih peka terhadap berbagai macam wahyu. Lalu, apa sebenarnya wahyu itu? Dan bagaimana caranya agar kalian juga bisa menerima atau memperoleh wahyu? Sobat bijak, apa yang dimaksud sebagai wahyu atau ilham itu tiada lain ialah pengetahuan yang kita peroleh secara intuitif, yaitu informasi-informasi yang transendental terkait kesejatian diri, kesejatian hidup, dan kehidupan, serta petunjuk-petunjuk khusus untuk memperjelas pemahaman kita, juga memperlancar upaya kita dalam menjalankan laku-laku spiritual atau upaya untuk manunggal. Dan makin sensitif kita terhadap intuisi kita, makin luas dan makin jelas pula persepsi kita terhadap wahyu-wahyu itu. Dan dari apa yang sudah aku paparkan ini, bukankah bisa dipahami bahwa bila kalian mau berusaha untuk menumbuh kembangkan watak-watak unggulan itu, maka kalian pun secara otomatis masuk dalam kategori orang-orang terpilih atau pilihan. Maka bukan tidak mungkin bahwa kalian pun bisa memperoleh apa yang dimaksud sebagai wahyu atau ilham itu. Dan pahamilah, sepanjang hidup, intuisi itu sebenarnya senantiasa aktif dan tiada henti menjalankan fungsinya. Hanya saja, karena jiwa kalian masih terikat pada kesan-kesan keduniawian, perhatian kalian pun teralihkan dan menghambat tumbuhnya kepekaan. Karena itulah, dengan menumbuh kembangkan watak-watak unggulan itu, secara otomatis kalian pun akan jadi makin peka terhadap wahyu-wahyu yang terbesit dalam benak kalian. Sobat bijak, ini bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya adalah kemauan dan kerelaan untuk berubah, yang bisa diperkuat dengan pemahaman-pemahaman mendalam tentang hidup dan kehidupan, termasuk pemahaman tentang nuansa dan drama yang bergejolak di dalamnya, seperti apa yang sudah dan akan selalu aku bagikan melalui channel Intuisik ini. Tapi aku harap, meskipun kalian menyukai apapun yang aku sampaikan melalui channel ini, kalian tidak serta-merta berpuas hati, karena itu cuma informasi. Kalian pun mestinya makin giat dan semangat menjalankan laku-laku spiritual kalian dalam upaya meningkatkan level kesadaran, agar kalian pun bisa memperoleh pengetahuan semacam ini secara intuitif. Dengan begitu, kalian pun akan mengalami kejelasan hidup yang hidup dalam keberlimpahan energi semesta, yang menyebabkan kestabilan jiwa dan membuat kalian jadi berkarisma dan senantiasa bahagia, meski secara sosial dan finansial kalian terbilang bersahaja atau biasa-biasa saja. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.